Hai Gen Z and Millennial, apa kabar? Kalian masih ingat dengan episode kita di bulan Agustus kemarin tuh, tanggal 20, ya, mengenai cicilan terasa berat. Oke, nah, kita omong mengenai hal tersebut, namun kaitannya dengan action yang akan kalian ambil supaya aset finansialnya bisa bertambah. Gini, setelah utang kalian direstrukturisasi dengan konsep yang sudah kita tayangkan tanggal 20 Agustus kemarin, maka akan terjadi kelebihan likuiditas dari aset keuangan Anda. Likuiditas itu kami sarankan untuk sebagian besar dipakai untuk diputar lagi dalam investasi, baik di sektor real maupun sektor finansial. Contoh yang kemarin kelebihannya itu kisarannya antara 500.000 cicilan per bulannya, kelebihannya hingga 2,2 juta. Tergantung dia ambil opsi yang seperti apa, itu kan bisa dikutak-atik ya guys. Nah, kelebihan itu kalian gunakan untuk menambah income kalian melalui apa? Melalui sektor-sektor real dan sektor finansial. Ya. Sebagai informasi, Anda harus tahu dulu kebijakan ekonomi makro Indonesia saat ini. Per video ini ditayangkan. Pertama kali ya. Suku bunga SBI atau Sertifikat Bank Indonesia sejak bulan Juli, Agustus, dari Juni bahkan, Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai turun 25 basis point. Dari 5,5 menjadi 5,25 dan 5% di bulan Agustus kemarin. Nanti tanggal 16-17 September, Bank Indonesia akan rapat lagi, RDG namanya Rapat Dewan Gubernur untuk memutuskan tingkat suku bunga. Kemungkinan itu sama atau bisa jadi lebih rendah. Oke, guys. Juga kalian mesti tahu bahwa tanggal 8 September yang lalu, Presiden kita Pak Prabowo mengganti Menteri Keuangan dari SMI Sri Mulyani Indrawati menjadi Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, poinnya begini. Beliau mengatakan bahwa ada uang kas di Bank Indonesia yang tidak pernah dikotak-katik oleh pemerintah di era Kementerian Menteri SMI sebelumnya. Uang kas itu sekitar 425 triliun hingga 450-an triliun lah, ya. Nah, beliau di depan DPR waktu diminta dengar pendapat pertama kali di DPR, beliau mengatakan bahwa saya akan menggunakan 200 triliun rupiah dari dana kas uang negara tersebut di Bank Indonesia untuk dimasukkan ke sistem. Yang dimaksud ke sistem itu seperti apa? Berarti akan dimasukkan ke Bank Himbara atau Himpunan Bank Negara, BUMN dalam hal ini. Kalau itu sudah dijalankan, kabarnya sih sudah dijalankan ya, 200 triliun itu berarti Bank Himbara akan kelebihan likuiditas. Dia wajib menyalurkan kredit itu kepada masyarakat. Saatnya kalian gunakan kredit itu sebagai kredit yang produktif, guys. Dengan bunga yang tadi pasti akan rendah. Karena apa? SBI-nya sudah diturunkan beberapa kali 25 basis point ya. Guys, dengan demikian Anda berpotensi menggunakan momentum ini dengan benar. Anda bisa mengambil kredit yang produktif. Misalkan Anda membuka usaha mengambil dengan franchise yang sudah terbukti proven lebih berpotensi untung daripada buntungnya. Oke? Atau Anda bisa sebagai modal untuk usaha Anda di sektor gigs ekonomi, seperti misalnya Anda menjadi reseller, Anda menjadi marketer. Biasanya Anda laki-laki, Anda punya pasangan, ya, spouse Anda itu bisa juga menjalankan itu di bidang kecantikan kah, di bidang alat-alat rumah tangga atau apapun. Itu menjadi lahan Anda untuk mendapatkan income. Nggak sedikit loh penghasilannya. Kalau Anda kurang uang, Anda bisa ngambil uang itu dari perbankan. Oke. Kita lanjut, uang dari perbankan. Bagaimana bank menghitungnya? Bank ada yang melihat dari sisi debt to equity ratio. Oke? Anda punya uang 10 juta, kebayang nggak Anda bisa dapat kredit berapa dengan debt to equity ratio?
Kalau debt to equity rasionya 20%, ya, Anda bisa mengambil uang sekitar 50 juta dari modal 10 juta Anda. Tapi kalau debt equity rasionya 10%, berarti Anda bisa mengambil uang 100 juta. Oke? Nah, untuk mendapatkan 10 juta itu, kan kami sudah sarankan di beberapa episode sebelumnya, itu bisa dikumpulkan dulu di reksadana. Oke? Nanti dari itu, modal itu Anda putar kembali dalam investasi sektor real, keuntungannya 10% Anda sisihkan untuk reksadana. Jadi, multiplier efek keuntungan akan berpotensi Anda dapatkan di situ. Pertama dari sektor real, kedua dari investasi di sektor reksadana. Jika Anda lakukan ini, maka Anda berpotensi besar untuk menjadi orang kaya di Indonesia. Saya nggak sombong, orang kaya bener. Karena parameter orang kaya itu bukan hartanya berlimpah kayak Warren Buffett gitu, bukan. Tetapi Anda sudah bisa mengalahkan inflasi Indonesia. Pertumbuhan aset finansial Anda sudah bisa mengalahkan inflasi di Indonesia. Itulah orang kaya. Dan itu wajib kalian lakukan. Karena ini adalah membangun bangsa. Hasil pertumbuhan itu, Anda kan toh akan bayar pajak, lapor pajak SPT tahunan kah atau bulanan kalau corporate-nya sudah besar. Nah, itu akan meningkatkan tax ratio dari negara ini, guys. Siapa lagi yang membangun Indonesia kalau bukan kita semua? Kita wajib membangun Indonesia bersama-sama demi masa depan bangsa dan anak cucu kita tentunya. Oke, guys, demikian dulu. Semoga ini penjelasannya bermanfaat. Salam sip punya. Selamat investasi.